Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Thumma ila hadrati ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada was salihin was sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila musannif hadzal kitab. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wali sulati ta'allumina wali barakati ulumina wali husuli maqasidina ala hadzini as-salih wa likulli niyatin salihah wa ila hadrin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa 'amalin la yurfa', wa du'ain la yusma'. Amin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam Senin ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, untuk bersama-sama mempelajari fikih, karena fikih ini adalah termasuk ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam. Hukumnya bukan fardu kifayah tapi fardu ain. Jadi setiap orang Islam wajib belajar fikih. Kenapa begitu? Karena fikih ini kaitannya dengan ibadah. Yang namanya ibadah itu ada tata caranya. Dan tata cara ibadah itu ada dalam ilmu fikih. Makanya setiap orang wajib belajar ilmu fikih. Maka nanti saya harapkan kita bukan hanya belajar di sini saja. Nanti setelah keluar di tempat ini silakan nanti dilanjutkan belajarnya di tempat masing-masing di rumah. Ya, nanti kalau ada yang tidak bisa dipahami bisa ditanyakan kepada yang bisa. Jadi fikih ini hukumnya wajib. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali tentang masalah sholat. Tapi yang akan kita bahas ini adalah berkaitan tentang sholat tata cara orang yang sakit. Itu seperti apa? Ya. Termasuk juga nanti apa saja yang bisa menggugurkan orang bisa sholat walaupun tanpa berdiri, ya kan? Karena sholat ini sebagai rukun Islam, ya, ini tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas yang namanya sholat jamak, ada juga sholat qashar. Bagi orang yang bepergian tetap wajib sholat. Sholatnya bisa dijamak, bisa diqashar. Sampai kalau ada orang nggak bisa wudhu, itu bisa diganti dengan tayamum. Ini menunjukkan bahwa sholat itu sangat penting dan tidak bisa diganti, tidak bisa ditinggalkan walaupun dalam keadaan apapun. Makanya nanti akan kita bahas di sini, termasuk ketika sakit pun, selama kita masih bisa mengerjakan, walaupun dengan cara isyarat, itu nanti tetap harus dikerjakan yang namanya sholat itu.
Maka Rasul menyampaikan dalam hadis itu apa? Awwaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah tentang masalah salat. Ya, kalau salatnya baik, insyaallah semua amalannya akan baik. Ya, makanya salat ini harus benar-benar kita perhatikan. Baik, untuk menyingkat waktu, ini akan kita bahas dari salatul marid, salatnya orang yang sakit. Au mata yaskutu al-qiyam. Kapan kita boleh sholat walaupun tidak dengan berdiri? Ittafaqul fuqaha ala annahu yasqutul qiyam fil fardhi wan nafilah. Para ulama fikih bersepakat bahwa kewajiban berdiri bagi orang yang sholat ini bisa gugur baik ketika mengerjakan sholat fardu ataupun sholat sunnah. Lil ajiz, bagi orang yang tidak bisa berdiri. Lil ajizi anhu. Dalilnya apa? Li hadisi Imran bin Husain as-Sabiq. Jadi ada sebuah hadis dari sahabat Imran bin Husain. Beliau menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah. Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Jadi kata Rasulullah, shalli qa'iman, kerjakan salat dengan berdiri. Fa'ilam tastati, kalau nggak bisa sholat dengan berdiri karena ada sesuatu yang menghalangi karena sakit ataupun hal yang lain, faqa'idan, maka kerjakan sholat walaupun dengan duduk. Fa'ilam tastati, tapi kalau dengan berdiri dengan duduk nggak bisa, fa'ala jambin, maka kerjakan walaupun dengan cara berbaring dengan menggunakan lambung sebelah kanan berbaring. Fa'in qadaru ala ba'dil qiraah walau ayatan qa'iman. Kalau ada orang dia bisanya mengerjakan sholat dengan berdiri itu hanya sebentar, walau cuma satu ayat misalnya. Misalnya kalau sholat itu membaca rukun sholat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dia bisa mengerjakan sholat dengan berdiri hanya sekedar baca Bismillah saja. Kalau memang bisanya seperti itu, tetap harus dikerjakan dengan berdiri. Habis Bismillah nanti duduk, itu nggak apa-apa. Selama masih bisa berdiri, kerjakan dengan berdiri. Ya. Fa'in qadar ala ba'dil qiraati walau ayatan qa'iman. Jadi walaupun bisa berdirinya hanya cuma satu ayat, setelah satu ayat nggak bisa berdiri lagi, tetap harus berdiri dulu sebentar, walaupun satu ayat. Ini menunjukkan sholat itu sangat penting. Ya. Walau ayatan qa'iman lazimahu biqadriha. Ini hukumnya apa? Wajib kalau memang dia bisanya berdiri cuma satu ayat, tetap harus berdiri dulu dia. Setelahnya nanti boleh dengan duduk. Nah, ini yang pertama. Berikutnya wa yasqutul qiyam, dan berdiri bagi orang yang mengerjakan sholat ini bisa gugur juga. Artinya bisa dikerjakan walaupun tidak dengan berdiri. Wa yasqutu aidan inda jumhuril fuqaha ghairi syafi'iyah lil uryan. Bagi orang yang tidak menemukan pakaian. Artinya apa? Telanjang. Jadi sampai sejauh itu fikih itu membahas. Masalah fikih itu dibahas sampai dalam seperti itu. Bagaimana kalau seandainya ada orang dia tidak punya pakaian. Tidak punya pakaian sehelai pun. Ya, tidak punya pakaian. Kita alhamdulillah punya pakaian banyak. Bahkan pakaian kita numpuk-numpuk di lemari itu. Makanya saya sendiri itu ya nggak mau beli pakaian, nggak mau pakai beli lagi saya, karena sudah kebanyakan, Pak. Ya, bukannya apa-apa. Bahkan kalau bisa sering kita kasih kalau ada apa yang membutuhkan itu. Ya, saya sendiri sudah berapa tahun itu saya nggak pernah beli pakaian itu. Lalu ada yang ngasih juga. Sarung dikasih, sendal dikasih, baju dikasih, kan gitu. Alhamdulillah. Karena dulu itu ada sahabat Salabah namanya ya. Itu punya pakaian cuma satu potong, gantian sama istrinya. Jadi kalau beliau pergi ke masjid pakai pakaian, istrinya di rumah nggak pakai pakaian, gantian. Makanya ketika di masjid buru-buru, selesai salam langsung pulang. Nah, akhirnya apa? Nabi curiga, ini kenapa ini orang ini? Teman-temannya habis sholat itu wiridan dulu, zikir dulu, baca doa dulu, sholat qobliyah ba'diyah dulu. Tapi ini memang nggak orang ini. Selesai sholat salam langsung pulang. Allahumma anta lantas jalan. Bukan Allahumma anta salam. Ya. Nah ini kan sunnahnya kan begitu. Orang sholat itu tata caranya itu ya zikir dulu.
Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali lah minimal, ya. Kemudian baca la ilaha illallah, ya, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Lanjut lagi, Allahumma antas salam atau Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Itu ada hadisnya juga. Kalau ingin didoakan sama neraka supaya kita tidak masuk ke dalam neraka, itu ada dalam hadis. Sampaikan Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, beliau menyampaikan ada sebuah hadis. Sampai neraka itu mendoakan kepada orang yang berdoa setiap selesai sholat. Dalam hadisnya itu sholat maghrib. Tapi kalau seandainya kita baca setiap habis sholat 7 kali bacanya, Allahumma ajirni minan nar. Kalau kita sendirian sholatnya. Tapi kalau imam memimpin, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami dari neraka. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan aku dari neraka. Allahumma ajirni minan nar atau Allahumma ajirna minan nar kalau jamaah. Baca 7 kali itu neraka berdoa kepada orang yang membacanya agar dia tidak masuk ke dalam neraka itu. Kalau saya sejak tahu hadis itu saya amalkan. Kenapa saya sampaikan? Supaya kita mengamalkan juga, ya. Itu ingat-ingat ya. Jadi sebelum Allahumma antas salam, baca Allahumma ajirni minan nar atau Allahumma ajirna minan nar sampai 7 kali. Saya amalkan itu dengan harapan mudah-mudahan saya dan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Ingat-ingat. Kemudian baru baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Lanjut Al-Fatihah. Al-Fatihah kemudian ayat kursi. Ya, Al-Fatihah ayat kursi. Baru dibaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, kemudian Allahu akbar 33 ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya. Itu ada hadisnya juga. Ada hadisnya juga. Jadi itu saking pentingnya zikir sama doa. Habis zikir doa kita minta sama Allah. Karena di antara doa yang diijabah oleh Allah adalah doa ketika kita selesai mengerjakan sholat. Itu mustajab doanya. Ya. Jadi di antara doa yang dikabul oleh Allah itu insya Allah doa yang kita sampaikan setelah mengerjakan sholat. Maka jangan sampai habis sholat ini kita tidak doa. Kenapa saya sampaikan? Karena saya sering lihat, ya, terutama di wilayah Serang ini, banyak itu rata-rata kalau habis sholat itu cuma sampai Allahumma antas salam doang. Saya perhatikan, mohon maaf ini, ya. Jadi nggak disambung ke wiridnya, subhanallah enggak, alhamdulillahnya enggak, apalagi doanya, boro-boro badiahnya, ya kan? Ya itu. Jadi jangan sampai ini kita tinggalkan, jangan sampai kita tinggalkan. Ya, itu tolong diingat-ingat. Ini sama-sama kita amalkan. Yang paling penting kita belajar itu kita amalkan. Ya, percuma kita belajar tapi kita tidak diamalkan. Ya, sama-sama diamalkan pelan-pelan. Insya Allah kalau sudah terbiasa itu akan mendarah daging. Dan apabila kita tidak melakukan itu maka akan nggak enak rasanya. Ya itu. Baik. Jadi sholat itu bisa gugur dikerjakan dengan berdiri, artinya tidak berdiri tidak apa-apa, di antaranya bagi orang yang sedang tidak menemukan pakaian sehelai pun, ya, dalam keadaan telanjang, ya, telanjang, lil uryan wa yasqutul qiyamu aidan inda jumhuril fuqaha ghairi syafi'i lil uryan. Ini menurut mayoritas ulama kecuali mazhab Syafi'i. Itu boleh fa innahu yusalli qa'idan, dikerjakan dengan duduk, bukan dengan berdiri. Dalam keadaan telanjang itu kerjakannya bukan berdiri tapi dengan duduk, qa'idan bil ima, dengan cara isyarat. Isyarat idza lam yajid satiron bis yasturu bi auratahu. Kalau memang tidak ada sehelai pakaian pun yang menutupi auratnya. Ini. Jadi sampai sejauh itu masalah sholat dibahas sampai ketika orang tidak punya pakaian sehelai pun tetap harus dikerjakan dengan cara qa'idan, dengan cara duduk, dengan cara isyarat. Ini saking pentingnya sholat. Wa min halatil ajzi al musqitah lil qiyam, di antara juga yang bisa menggugurkan sholat bisa dikerjakan dengan tanpa berdiri, itu halatul mudawamah, ketika orang sedang masa terapi pengobatan. Apa obatnya? Seperti digambarkan di sini, kaman yasilu jarhu idza qoma. Seperti orang kalau dia berdiri maka darahnya akan mengalir. Kalau dia berdiri darahnya akan ngalir. Nah, itu boleh dikerjakan, tidak harus berdiri tapi dengan duduk.
Au asna mudawamatil ain istilqa, atau orang yang sedang mengobati matanya. Jadi matanya sedang diobati, mungkin apa, katarak atau operasi mata atau apa gitu kan ya. Jadi itu bisa juga dikerjakan walaupun tidak dengan berdiri. Asna mudawamatil ain istilqa. Nah, kalau orang yang sedang mengobati mata, ini bukan dengan berbaring tapi dengan apa? Istilqaan itu apa? Terlentang. Jadi beda ya antara berbaring sama terlentang. Kalau berbaring itu miring seperti ini, miring. Kalau terlentang itu begini. Karena mata yang diobati. Jadi menghadap kiblat, ya kan? Lurus ke kiblat, ke sana berarti ya kakinya, mukanya ke sebelah kanan. Ini. Kemudian apa lagi? Wa minha halatu salisil baul, bagi orang yang beser. Jadi kencing terus. Keluar kencing terus atau keluar BAB terus ya. Fa idza kana yasilu bauluhu law qama. Jadi kalau orang itu kalau berdiri keluar airnya, air seninya, air kencingnya keluar. Ada orang yang diuji oleh Allah seperti itu. Mudah-mudahan kita enggak seperti itulah ya. Jadi bagi orang yang beser, setiap dia berdiri itu air kencingnya keluar. Tapi kalau duduk enggak, maka dia sholatnya dengan cara duduk, bukan dengan cara berdiri. Fa idza kana yasilu bauluhu law qama wa in qa'ada lam yasil. Tapi kalau dia duduk enggak keluar air seninya, air kencingnya itu. Shalla qa'idan, maka dia mengerjakan sholatnya dengan duduk. Wala i'adata alaihi hatta 'inda Syafi'iyah fil ashah. Dan bagi orang-orang yang disebutin tadi ya, dia dalam masa pengobatan kalau dia berdiri itu keluar darahnya atau dia mengobati matanya ya, walaupun sholatnya dengan cara terlentang, dengan cara berbaring, itu tidak perlu i'adah, tidak perlu mengulang lagi ya. Karena ada juga sholat yang diulang. Seperti misalnya kalau saya dapatkan informasi dari beberapa referensi itu, salah satunya orang yang sedang berada di pesawat ya. Kalau Pak Haji ketika umroh haji gimana? Sholatnya itu lihurmatil wakti, untuk menghormati waktu, tapi diulang sholatnya. Karena apa? Karena nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum di pesawat. Sholatnya juga itu memang ada dua pendapat di situ ya. Pendapat pertama, sholat di pesawat itu ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Yang pertama, yang mengatakan tidak sah karena tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum. Jadi kalau sudah waktu sholat, masa waktu sholat udah sholat aja. Cuman nanti sholatnya diqodho. Kalau sudah sampai tujuan, sholatnya diqodho. Atau orang yang sedang bepergian, pakaiannya kena najis, dia nggak bisa sholat, sudah masuk waktu sholat, maka sholatnya tetap sholat lihurmatil wakti. Tapi nanti kalau sudah sampai ke rumah, sholatnya diqodho. Jadi ini masalah qodho sholat ini juga masih banyak yang tidak paham juga. Makanya saya sering ulang-ulang. Termasuk bagi orang yang masih punya hutang sholat, maka dalam mazhab Syafi'i dia tidak boleh mengerjakan sholat sunnah. Walaupun sholat tahajud, walaupun sholat apa, dia tidak boleh mengerjakan sholat sunnah, tapi dia mengerjakan sholat wajib dulu yang pernah ditinggalkan. Saking pentingnya wajib, karena wajib itu berada di atas sunnah. Wajib di atas sunnah, maupun tahajud ataupun apapun tetap di bawah sholat wajib. Jadi siapapun yang masih merasa yang masih merasa punya utang sholat, dulu pernah meninggalkan sholat masih zaman jahiliyah ya, nah, ini wajib diqodho sekarang sebelum meninggal. Karena yang pertama kali ditanya oleh Allah bukan apa-apa, tapi sholat yang akan ditanya dulu. Beresin sholat dulu ya. Kapan mengqodho sholat itu? Boleh dikerjakan kapan saja selama 24 jam. Tidak ada halangan. Mau ba'da subuh, mau ba'da asar, mau tengah hari, siang-siang, mau pagi hari, selama ada waktu cepat kerjakan sebelum disamperin didatangi malaikat maut ya. Tadi hadisnya itu awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Makanya di sini dibahas sampai orang yang sakit seperti itu pun, sampai orang yang tidak punya pakaian pun tetap wajib mengerjakan sholat
saking pentingnya sholat. Makanya ini anak-anak kita ini zaman sekarang, saya kemarin lihat di medsos, ya kan, di WA, di mana di share itu. Kemarin rame itu ada namanya fashion Citayam, fashion show Citayam itu. Citayam ya. Di mana sih Citayam? Di mana sih itu? Di Depok. Lah itu anak-anak di sana semuanya datang ke sana. Ketika ditanya niat sholat nggak bisa. Kamu siapa namanya? Kelas berapa? Kelas 5 SD, kelas 6 SD. Bisa nggak? Kelas 2 SMP. Bisa nggak niat sholat subuh? Nggak bisa. Berarti ini menunjukkan barangkali tidak pernah sholat subuh. Siapa yang tanggung jawab? Bapak di rumah tanggung jawab. Karena bapak sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab terhadap istri kalau nggak sholat, bertanggung jawab juga terhadap anak-anaknya kalau tidak sholat. Makanya sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari sentuhan api neraka. Api neraka itu kalau pengen tahu panasnya, pengen nyoba, saya baca dalam keterangan kitab Maraqil Ubudiyah, itu syarah daripada kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah itu kitab yang ditulis oleh Al-Imamul Ghazali, kemudian disyarah dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Di situ dijelaskan panasnya api neraka itu, ya, disampaikan di situ berapa? 70 kali api yang ada di dunia ini. 70 kali panasnya itu. Ya. Makanya wajar dalam Al-Quran, Pak, gambarannya itu begini. Ketika ada orang kakinya ini tersentuh dengan bara api neraka, kakinya tersentuh itu langsung mendidih. Ininya kepalanya mendidih, isinya mendidih. Itu panasnya seperti itu. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Jadi setiap udah mateng balik asli lagi, mateng balik lagi. Supaya apa? Supaya merasakan betapa sakitnya. Karena dia dulu ketika di dunia sering menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Maka sabar itu ada 3 macam. Sabar yang pertama, sabar mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita untuk sholat, seberat apapun, secapek apapun, tetap kita harus kerjakan. Yang pertama, sabar. Suruh puasa, kita sabar. Suruh sholat, kita sabar. Suruh zakat, kita seneng duit. Apalagi ibu-ibu senengnya duit itu. Ya, tetap harus dikeluarkan zakat kalau sudah sampai nisabnya. Ya, tetap diuji oleh Allah. Sabar yang pertama. Sabar yang kedua apa? Sabar terhadap larangan-larangan Allah. Allah melarang untuk apa? Tidak melakukan zina, tidak memakan yang diharamkan oleh Allah. Kita tinggalkan semuanya. Itu juga harus sabar kita. Ya. Yang ketiga, sabar terhadap musibah. Terhadap musibah. Jadi ada 3 sabar. Sabar melakukan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, dan sabar terhadap musibah. Ini. Kembali ke permasalahan. Ini semuanya menunjukkan betapa pentingnya sholat itu. Ya. Kemudian berikutnya, wa minha al-khauf, halatul khaufi min aduwin bihaitsu idza qama ru'ahul adu. Kemudian juga di antara sholat yang boleh dikerjakan dengan tidak berdiri, ya, boleh dikerjakan walaupun tidak dengan berdiri, adalah orang yang sedang dalam peperangan. Kalau dia sholat berdiri akan kelihatan musuh, ditembak, maka dia boleh sholat dengan duduk. Sholat khauf namanya. Itu juga aturannya ada dalam fikih. Ya, ini. Kemudian saya lanjutkan ini. Ini kita akan membahas tentang dalam mazhab Syafi'i seperti apa. Dalam waqala Syafi'iyah illam yaqdir 'alal qiyami fil fardhi ma nasbi amudihil fiqri waqafa munhaniyan. Di dalam mazhab Syafi'i, bagi orang yang tidak bisa sholat dengan berdiri, tidak bisa mengerjakan sholat fardu dengan berdiri, ini saya sampaikan, sholat wajib
sholat fardu itu wajib dikerjakan dengan berdiri bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Tapi kalau sholat sunnah itu boleh dikerjakan walaupun dengan duduk. Nggak mesti berdiri kalau sholat sunnah. Hanya saja pahalanya berkurang. Setengahnya orang yang berdiri. Ini kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib itu bagi orang yang bisa berdiri maka wajib dia mengerjakan dengan berdiri. Kalau bisa berdiri dikerjakan dengan duduk maka tidak sah sholatnya. Ini kalau sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah misalnya kan, ya, mau pingin tadi kecapean ya kan, sholatnya dengan duduk, nggak apa-apa tetap sah. Tapi pahalanya setengah daripada yang berdiri. Itu. Nanti boleh juga dengan berbaring, tapi pahalanya setengahnya yang duduk. Itu hadisnya seperti itu. Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi bagi orang yang tidak bisa mengerjakan sholat dengan berdiri karena ini tulang belakangnya ini ada masalah. Tulang belakangnya ini sholat ini harusnya berdiri tegak. Kecuali bagian ini, bagian kepala. Karena orang sholat itu sunnahnya itu nunduk menghadap ke tempat sujud. Jadi kalau yang ini, yang belakang ini tulang belakang harus lurus. Kalau miring begini bagaimana? Kalau memang dia nggak bisa lurus, bisanya miring, ya nggak ada masalah. Cuman kalau bisa lurus begini, kalau dia miring, miring seperti ini, doyong, itu maka dia nggak boleh seperti itu. Harus lurus ininya. Ya, oh selfie, iya. Baik. Yang kedua. Wa in ajaza anil qiyami aslan. Wa in ajaza anil qiyami aslan. Ketika ada orang tidak bisa mengerjakan sholat dengan berdiri, bi an lahiqatu masyaqqatun syadidah la tahtamil fil adah kadaurani ra'si raqibis safinah. Di sini digambarkan ketika ada orang tidak bisa mengerjakan sholat dengan berdiri karena dia sedang berada di kapal. Zaman dulu belum ada pesawat ya, di kapal. Kapal itu kalau arusnya kenceng itu goyang nggak bisa berdiri, sempoyongan. Ya, saya dulu pernah ya perjalanan dari Mesir ke Arab Saudi selama 2 hari 3 malam di Laut Merah itu. Nah itu pernah merasakan lama di kapal itu waktu itu. Nah. Bagi orang yang tidak bisa mengerjakan sholat dengan berdiri seperti yang ada di kapal ini karena goyang-goyang kenceng harusnya, kok ada kaifa syaa, maka dia boleh mengerjakannya dengan duduk semampu dia, sebisanya dia, boleh dikerjakan dengan duduk. Li khabari Imran bin Husain wa raka muhadhiyan jabhatahu qaddama rukbatayhi. Jadi boleh dikerjakan semampu dia. Nanti asalkan ketika ruku ya itu nanti isyaratnya menundukkan kepala ya sampai ke ini ke depan lututnya. Itu nanti dibahas sholatnya itu nanti posisinya dalam keadaan duduk iftirosh. Iftirosh itu berarti tahiyat awal ya, posisinya tahiyat awal. Jadi orang yang duduk sholat itu posisinya seperti ketika tahiyat awal kakinya, bukan seperti ini ya. Wa in ajaza anil qiyami aslan bi an lahiqatu masyaqqatun syadidah la tahtamil fil adati ka dawrun rasi raqibis safinah qa'ada kaifa syali khabari Imran bin Husain wa raka muhadhiyan jabatu qaddama rukbati. Jadi ketika ruku nanti ditundukkan kepalanya ke arah lutut. Wal afdal awil akmal ayyuhadhiya mawdi'a sujudihi ya. Yang afdal lagi itu dipaskan sama seperti ketika dia sujud pandangannya. Kemudian wa qu'uduhu, nah cara duduknya bagi orang yang sholatnya dengan duduk itu duduknya muftarushan ya, dengan duduk iftirosh muftarushan kaihadil jalis litasyahudil awal, seperti orang yang duduk tasyahud awal, tahiyat awal. Jadi silakan dipraktekkan sambil dipraktekkan ya. Tahiyat awal, bukan tahiyat akhir ya, tahiyat awal. Berarti posisinya ini bukan begini ya, begini. Nah.
Litasyahudil awal afdal min tarubuhi fil azhar. Walaupun boleh di sini disampaikan, boleh dengan cara begini juga. Sila ya, bersila begini. Itu boleh, tapi ini enggak afdal. Afdalnya dengan cara tadi itu. Kecuali bagi yang jadi enggak bisa duduk pun dia enggak bisa dengan cara duduk iftirash. Bisanya dengan begini ya silahkan. Itu ya. Li'annaha hay'atun masyru'atun fi shalah. Karena kenapa duduknya dengan duduk iftirash tahiyat awal? Karena itulah tata cara salat yang ada dalam tata cara salat. Fakanat aula min ghairiha. Itu yang lebih utama mengerjakan dengan cara begitu. Wa yukrahu al-iqa' bi ayajlisa ala warukaihi nasiban rukbatayhi lima fi min at-tashawwul qalbi wal qirb. Kemudian kalau seandainya ada orang sholatnya duduknya itu bukan dengan cara duduk iftirash, bukan juga dengan cara bersila, tapi dengan cara duduknya seperti duduknya anjing. Anjing itu bagaimana kalau duduk posisinya tuh? Hah? Ya. Ya, jadi ininya nih di sini. Dua pahanya ini, dua lututnya ini apa? Diangkat begini. Itu makruh hukumnya. Makruh. Boleh tapi makruh. Karena itu menyerupai anjing, menyerupai monyet katanya. Ya, nongkrongnya monyet sama nongkrongnya anjing. Ya, posisi sholatnya seperti itu tuh makruh hukumnya. Kecuali memang nggak bisa iftirash, nggak bisa bersila. Silakan kalau begitu memang. Ya. Fa illam yaqdir 'alal qu'ud, bagi orang yang tidak bisa mengerjakan sholat dengan duduk, berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa. Bi'an nalatul masyaqqatus sabiqah ittaja'a wujuban ala jambihi. Bagi orang yang tidak bisa mengerjakan sholat dengan berdiri, tidak bisa mengerjakan dengan duduk, maka wajib mengerjakan dengan berbaring, ya, dengan menggunakan lambung sebelah kanan, ya. Itu jauh wujuban ala jambi mustaqbilan lil qiblah, sebagaimana orang meninggal itu ya, di kuburan itu ya. Orang meninggal kalau di kuburan itu kan dihadapkan kiblatnya kan posisinya kanan ya. Tumpuan kanan ya, Pak Haji ya. Ya, seperti begitu. Posisi sholatnya orang yang nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, berarti miring. Berarti kalau di sini gini ya, sebelah sini nanti ke sana. Ya. Ya. Kepalanya sebelah sini kepalanya. Sebelah pakai tumpuan lambung sebelah kanan. Seperti orang yang meninggal yang dikubur itu, ya. Ittaja'a wujuban ala jambi mustaqbilan al-qiblah biwaji wa muqaddama badanhi. Jadi wajahnya, mukanya dan badannya wajib menghadap kiblat, ya. Kenapa dia harus menggunakan tumpuan lambung kanan? Supaya menghadap kiblat. Mukanya sama badannya menghadap arah kiblat. Wal jambul aiman afdhalu lil ittijai alaihi minal aisar. Nah, boleh memakai tumpuan sebelah kiri, tapi yang afdol itu menggunakan sebelah kanan. Boleh sebelah kiri, tapi itu enggak afdol. Afdolnya tumpuannya yang dipakai untuk tumpuan ketika menghadap kiblat ini pakai yang kanan. Termasuk ketika kita tidur itu sebenarnya disunahkannya begitu. Menghadap kiblat. Siap-siap mau mati. Karena orang tidur itu mau mati sebenarnya. Hanya saja dibangunkan lagi sama Allah. Makanya doa bangun tidur itu apa? Alhamdulillahilladzi ahyana, yang menghidupkan kita, ahyana ba'dama amatana, setelah dimatikan Allah. Ya, makanya kadang ada orang kebablasan tidurnya, nggak bangun-bangun lagi. Makanya sunnahnya sebelum tidur wudu dulu, ya kan? Kemudian menghadap kiblat, ya. Tapi memang ini jarang sekali yang mempraktekkan seperti itu, jarang, ya. Karena ya punya istri segala kan. Ya, itu. Ya, tadi memang sunnahnya seperti itu. Dan orang tidur pun itu bisa mendapatkan pahala. Kita tidur bisa mendapatkan pahala asalkan sebelum tidur kita niat nanti insya Allah kita akan bangun mengerjakan sholat. Baik itu sholat tahajud ataupun sholat subuh. Insya Allah
selama kita niatnya tidur itu untuk istirahat supaya bangun bisa mengerjakan sholat lagi, maka selama tidur setiap detik itu berpahala. Jadi makan, minum, tidur, olahraga itu semuanya bisa menjadi pahala asalkan niatnya benar. Ya, makan niatnya supaya nggak sakit-sakitan, supaya sehat, supaya bisa mengerjakan ibadah dengan baik. Maka setiap satu nasi butir yang dimakan itu jadi ibadah. Ya, jadi menjadi ibadah semuanya. Kembali ke masalah. Jadi yang dipakai tumbuhan bagi orang yang tidak bisa mengerjakan sholat dengan berdiri dan tidak bisa mengerjakan dengan duduk, yang dipakai yang afdol adalah berbaringnya dengan menggunakan tumbuhan sebelah kanan. Ya, boleh sebelah kiri tapi nggak afdol, nggak afdol. Silakan nanti dipraktekkan ya. Karena biasanya kan begitu ya, namanya orang biasanya itu sebelum meninggal rata-rata pada umumnya sakit. Kenapa sih? Karena sebenarnya Allah ingin membersihkan dosa-dosa yang ada pada dirinya. Sebenarnya itu. Kenapa pada umumnya orang itu sebelum meninggal sakit dulu? Walaupun ada orang yang tiba-tiba meninggal kabarnya nggak sakit, ada, tapi jarang. Rata-rata pada umumnya itu didahului dengan sakit dulu. Ada yang sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, bahkan ada yang bertahun-tahun. Asalkan sabar, insya Allah itu menghapus dosa. Sakit apapun, ya, termasuk kesandung, ya. Nah, nyambung aja ke sana gitu. Ya, jadi itu. Jadi sakit itu apapun kalau kita ikhlas, ridho takdir Allah sebenarnya itu menghapuskan dosa. Nah, itulah rahasia kenapa orang itu biasanya ketika sebelum meninggal itu sakit dulu. Ingin dibersihkan oleh Allah dosa-dosanya. Ya, lagi dikurangi dosanya. Ya. Ya. Ya, kita lanjutkan. Fa illam yaqdir alal ittija. Bagi orang yang tidak bisa mengerjakan dengan berbaring. Jadi berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, ya, berbaring pun nggak bisa. Istalqa, maka dengan terlentang. Ya, kalau terlentang itu berarti kayak orang tiduran, selonjoran, tidur. Nah, kakinya, ya, kakinya sini, kakinya ke sini, ya, menghadap ke sana berarti lurus ya. Jadi kepalanya di sini, kakinya di sebelah sini, kiblatnya di sana. Mudah-mudahan paham ini walaupun nggak dipraktekkan ya. Tadi kalau ada yang mau praktekkan sih nggak apa-apa sebenarnya gitu, supaya paham kan gitu, ya. Jadi dengan terlentang. Wa yarfa'u, tapi terlentangnya ini diperhatikan. Terlentang tidak hanya terlentang saja. Terlentangnya ada aturannya. Wa yarfa'u wujuban ra'sahu bi syai'in kawisadatin li yatawajjah ilal qiblah. Terlentang tapi kepalanya diganjel dengan bantal supaya mukanya bisa menghadap kiblat. Jadi diganjel agak ke atas, ya. Yarfa'u wujuban ra'sahu. Ini wajib hukumnya. Kalau terlentang kepalanya harus diganjel bawahnya supaya mukanya menghadap kiblat. Wajib hukumnya. Wujuban ra'sahu bi syai'in kawisadatin. Ya, pakai bantal lihat wajah ila supaya menghadap kiblat. Biwajihi wa muqaddama bal. Jadi bukan cuma mukanya saja, wajahnya saja yang menghadap kiblat, tapi sebagian badannya juga. Jadi agak tinggi. Ya, terlentang kepalanya, badannya diganjel supaya menghadap kiblat. Ya, karena orang sholat kan begitu. Usolli fardhul isya'i arba rakaatin mustaqbilal kiblah. Ya, inilah bedanya orang yang sholat di depan Ka'bah sama yang tidak melihat Ka'bah. Kalau kita sholat di sini di masjid Mushola Al-Bantani, di masjid Ar-Rahmah, mustaqbilal kiblah. Kita hanya ancer-ancer saja, kiblah ke arah sana. Apakah benar kiblatnya sana? Belum tentu juga. Karena kita nggak melihat kiblat. Ya, makanya mustaqbilal kiblah. Karena kita nggak melihat Ka'bah. Tetapi bagi orang yang sholatnya di depan Ka'bah, Ka'bahnya kelihatan di Masjidil Haram, maka bukan mustaqbilal kiblah, tapi mustaqbilal Ka'bah. Itu bedanya. Kalau di depan Ka'bah
Usolli fardhu isya'i arba rakaatin mustaqbilal Ka'bah. Karena Ka'bahnya kelihatan. Kalau Ka'bahnya nggak kelihatan, mustaqbilal kiblah. Itu bedanya. Ya. Baik. Jadi bagi yang nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, nggak bisa berbaring, maka terlentang, tidur terlentang. Ini saking pentingnya sholat, tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh diwakilkan, ya, tidak boleh diwakilkan, tidak boleh digantikan, tetap harus dikerjakan sebisanya. Ini menunjukkan bahwa sholat ini sangat penting. Caranya terlentang tadi, kepalanya sama badannya diganjel supaya badan dan mukanya menghadap kiblat. Ini cara yang orang sakit. Illa ayyakuna fil Ka'bah wa hiya maskufah fayajuz lahu al-istilqa ala dhuhri wa ala wajhi. Kecuali orang yang sholatnya di depan Ka'bah itu boleh dia ya dengan cara apa? Terlentang dengan menggunakan punggungnya atau dengan menggunakan mukanya. Itu boleh kalau di Ka'bah. Kan Ka'bah kan kelihatan. Jadi otomatis dia tetap menghadap Ka'bah dia. Tapi kalau di sini ya itu harus diganjel supaya menghadap kiblat. Itu bedanya. Li'annahu kaifa tawajjaha wa huwa mutawajjihun ila juz'in minha. Berikutnya lagi. Nah, berikutnya. Bagaimana kalau seandainya terlentang pun nggak bisa? Nih. Fa illam yaqdir au ma bi tarfihi ay basarihi ila af'alis shalah. Bagi orang yang tidak bisa dengan berdiri sholatnya, tidak bisa dengan duduk, tidak bisa dengan berbaring, tidak bisa dengan terlentang, maka dia mengerjakan sholatnya dengan cara isyarat, sampai dengan cara isyarat. Selama masih sadar, maka wajib mengerjakan sholat. Saking pentingnya sholat. Ya. Bitorfi, bagaimana cara isyaratnya? Dengan menggunakan mata. Jadi mungkin dia nggak bisa bergerak, ya. Isyaratnya pakai mata. Bagaimana caranya? Dikira-kira saja. Ya, ini berarti takbiratul ihram. Kemudian baca Al-Fatihah. Kemudian baca surat. Kemudian ruku. Kemudian i'tidal. Kemudian sujud. Pakai isyarat mata. Pakai isyarat mata. Iya, kedip-kedipan. Yang penting dikira-kira. Ya. Yang naudzubillah, mudah-mudahan kita kan sampai seperti itu ya. Ini seandainya, inilah ya fikih itu sampai sedalam itu Bu bahasanya. Jadi sampai tadi itu orang yang nggak punya pakaian pun tetap wajib sholat dia. Sampai yang sakit ya selama dia masih sadar maka dia tetap wajib sholat. Kan nggak bisa wudu ya diwuduin lah. Kan punya keluarga ya itu. Ini saking pentingnya sholat. Makanya nanti saking pentingnya sholat ini itu nanti juga para ulama juga ada yang mengatakan bagaimana kalau seandainya ada orang sudah meninggal dia masih punya utang sholat. Yang ada itu kan masalah puasa yang wajib difidyahin itu kan. Tapi bagaimana kalau sholat itu ada juga yang mengatakan ya tetap dikiaskan dengan puasa karena sama-sama ibadah badaniyah. Walaupun ikhtilaf ya. Kalau puasa jelas bayar fidyah ya kan. Tapi kalau sholat memang ada yang mengatakan tidak perlu difidyahin, tidak perlu diqadha. Tapi ada juga yang mengatakan dikiaskan dengan puasa. Makanya itu kadang ada yang difidyahin itu ya. Nah itu. Apa? Untuk kehati-hatian, khawatir saking pentingnya sholat. Ini masih ada waktu? Masih ada waktu? Seperempat lagi. Ya. Fa illam yaqdir ajral arkan ala qalbihi ma'as sunan. Nah, jadi kalau dia nggak bisa dengan cara berdiri, duduk, berbaring, terlentang, maka dengan cara isyarat mata. Terus kalau seandainya isyarat mata pun nggak bisa, bagaimana? Isyarat mata nggak bisa, tapi masih sadar. Diajak ngobrol masih nyambung, masih sadar. Maka di sini sampaikan, fa illam yaqdir ajral arkan ala qalbihi, sampai sholat dengan menggunakan hatinya. Hati, bukan pakai mata lagi. Matanya udah nggak berfungsi udah, tapi masih sadar.
Dikasih ini masih bisa, hatinya masih nyambung, maka tetap menggunakan sholatnya pakai hati sholatnya, ya. Gak bisa berdiri, gak bisa duduk, gak bisa berbaring, gak bisa terlentang, gak bisa isyarat mata, dengan menggunakan isyarat hati. Dia meniatkan dalam hatinya itu rukun-rukun sholat apa saja, sunnahnya sholat apa saja, mulai takbiratul ihram sampai salam, sampai sepenting itu. Ini masalah sholat. Makanya jangan sampai macam-macam dengan sholat. Ya, itu kadang masih ada yang nggak paham nanya, ya kenapa nggak sholat? Kan lagi musafir katanya, nggak bisa berhenti bisnya. Ya kan di jamak bisa, turun dulu sebentar, ya kan? Atau tadi itu, kalaupun terlewat, tadi itu lihurmatil wakti, sholat dengan menghormati waktu, walaupun tanpa bersuci, untuk menghormati sholat. Nah itu bagaimana orang yang sholatnya lihurmatil wakti ini? Kan dia nggak punya wudhu, nggak punya tayamum dia. Itu selama dia di situ di kendaraan itu dia sambil berzikir terus, mengingat Allah, baca subhanallah lah, istighfar lah atau apalah. Yang penting dia baca zikir terus sebagai pengganti sholat itu. Nanti ketika sudah sampai tujuan baru sholatnya dikodok, bukan dijamak tapi dikodok. Ya, cara kodok itu bagaimana? Sama seperti mengerjakan sholat biasa. Cara kodok itu seperti mengerjakan sholat biasa, cuma niatnya saja yang diganti. Adaan diganti kodoan. Ya, sholli fardhul isya'i arba rakaatin mustaqbilal qiblati kodoan lillahi ta'ala. Bedanya adaan sama kodoan, kalau adaan itu mengerjakan sholat pada waktunya, adaan. Kita sekarang sholat isya namanya adaan. Tapi kalau ketiduran habis maghrib tadi, bangunnya besok jam 5:30, isyanya kelewat, ya, maka sholat isyanya dikodok. Kapan dikodoknya? Ya ketika bangun itu, ambil wudhu langsung dikodok, kerjakan sholat isya seperti biasa. Niatnya yang beda, kodoan. Kodok itu apa? Bayar utang. Gampangnya bayar utang. Ya. Jadi kalau kita punya utang sama orang, hakul adami, itu wajib dibayar. Apalagi ini utangnya sama Allah. Itu lebih hak, lebih berhak lagi untuk kita tunaikan. Karena ini masih banyak masalah orang yang tidak paham tentang masalah kodok sholat ini. Makanya nih tolong yang tahu-tahu ini sampaikan. Kan masih banyak bu. Di luar-luar masih banyak. Kecuali kalau yang haid, nifas, mah nggak usah dikodok. Capean nanti. Kalau puasa wajib dikodok karena cuma setahun sekali sebulan. Ya selama sebulan itu setahun cuma sekali. Tapi kalau sholat tiap hari dikodok mah capek nanti. Jadi Allah juga pengertian juga. Ya kalau ibu-ibu suruh ngodok sholat haid ya repot juga nanti. Kapan nanti masaknya? Kapan nanti melayani suaminya kan begitu. Ya ini semuanya adalah hikmah yang Allah berikan keringanan kepada perempuan. Termasuk ketika habis melahirkan gak sholat dulu kan, nifas sampai 60 hari kan, itu supaya apa? Dikasih istirahat sama Allah, supaya fokus kepada si dedeknya itu. Ini sangat pentingnya masalah sholat. Ya, baik. Jadi sampai mengerjakan sholat dengan cara isyarat hati, bukan hanya sekedar isyarat anggota tubuh. Bukan hanya sekedar isyarat mata, tapi sampai isyarat hati tetap wajib dikerjakan. Saking pentingnya sholat, ya. Dan ini juga saya sampaikan, sholat sih sholat, tapi juga diperhatikan toharohnya, terutama pipisnya, terutama laki-laki. Ini saya sampaikan, jangan sampai ya sholat, wudhu sholat, tapi pas sholat keluar lagi. Karena laki-laki itu kan alatnya kan panjang tuh. Maka dia harus diurut dulu. Setelah selesai pipis itu diselesaikan, jangan buru-buru. Tidak cuma sekedar digoyang-goyangin aja. Mohon maaf ini bukan porno ini, ya. Ini masalah fikih soalnya. Ya, masalah fikih. Ya, karena saya sering melihat juga yang pipis sembarangan, ya habis itu enggak cebok, cuma digini-gini doang. Itu pasti netes lagi. Minimal 2 menit 3 menit tunggu dulu. Ya. Diurut. Sambil ditekan dari dalam. Dehem. Minimal 2 menit 3 menit tuntaskan. Khawatirnya apa?
Khawatir ketika sudah dikiranya selesai, buru-buru pas wudu, pas dia jongkok keluar lagi. Ada tekanan masalahnya. Makanya kenapa itu suruh ditekan dari dalam itu supaya keluar airnya, keluar yang tadi yang tersendat tadi itu. Ya, makanya bagusnya itu dengan cara jongkok, bukan berdiri. Sunnahnya itu jongkok. Kok laki-laki jongkok kayak ibu-ibu? Bukan, memang begitu caranya. Ya. Kecuali di situ tempat najis, banyak najis, nggak bisa dengan jongkok, maka ya berdiri nggak apa-apa. Makruh sebenarnya, kencing berdiri laki-laki itu makruh. Sunnahnya itu dengan jongkok, ya. Bisanya bagaimana? Ya, sebisanya aja, yang penting bisa nyaman dan diupayakan ya, nggak apa-apa nggak jongkok Pak, tapi tadi itu tuntaskan ya, karena memang bagusnya jongkok. Kenapa jongkok? Supaya cepat keluar ya. Itu ya, ini karena khawatir ya boleh dengan cara gini kan. Oh ya, bisanya begitu ya, nggak apa-apa, udah ya udah nggak apa-apa, boleh ya kan. Makanya Allah kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak memaksakan. Kalau kita nggak mampu, nggak dipaksa sama Allah. Artinya kewajiban baik sholat, puasa, haji, zakat itu memang kita mampu mengerjakan. Karena yang mendesain kita, yang menciptakan kita itu Allah. Jadi Allah tahu ini kelemahan-kelemahannya, itu tahu. Makanya kita disuruh sholat subuh, walaupun subuh berat tetap kerjakan. Allah tahu bisa dikerjakan. Nyatanya kalau sudah biasa aja itu. Bangun jam 3, bangun sholat juga dia. Tahajud ya, kemudian sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih macam-macam, sholat witir. Apalagi waktu-waktu menjelang subuh itu waktu-waktu sangat mustajab. Perbanyak istighfar, banyak doa. Itu ada amalan saya sampaikan dalam kitab Ta'limul Muta'alim ya. Sebelum subuh itu ada amalan supaya kita dimudahkan rezekinya oleh Allah. Dalam kitab Ta'lim disampaikan. Itu baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah sebanyak 100 kali. Sebelum subuh. Kenapa sebelum subuh? Karena saya tahu kalau di Serang ini, di Banten, antara azan sama komanya sebentar. Nanti takutnya nggak keburu. Itu makanya kalau saya amalkannya sebelum subuh. Karena tadi itu nggak keburu. Ya silakan itu diamalkan. Saya nemu amalan seperti, termasuk juga ketika kita masuk rumah, kalau ada orangnya salamnya assalamualaikum. Tapi kalau nggak ada orang di rumah, karena semuanya pergi, kita baru datang, maka salamnya apa? Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, baca ayat kursi. Insyaallah kalau kita baca itu, insya Allah dijauhkan dari kefakiran. Ya, walaupun ini hadisnya tidak sahih, hadisnya dhaif, tapi kalau kita amalkan, insya Allah dapat pahala. Karena bacanya semuanya bagus, sholawat bagus, Al-Fatihah bagus, Al-Ikhlas bagus, ayat kursi bagus. Apalagi ayat kursi. Ini juga saya sampaikan nih. Kalau bapak, ibu ingin magerin rumah, pagar gaib, supaya aman dari gangguan jin setan, bacakan di setiap pojoknya ayat kursi. Itu pagar gaib, insya Allah aman. Ini saya sampaikan dari guru saya. Itu ada ulama besar di Mesir namanya Syekh Asy-Syahawi. Kemarin datang ke Indonesia, ya. Itu ketika ada teman yang punya rumah baru dikasih nasihat, bacakan di setiap pojokan rumah itu ayat kursi sebagai benteng menjaga keamanan rumah kita. Ya, itulah salah satu fadilah keutamaan ayat kursi. Barangkali ini dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada yang nanti didiskusikan, nanti kita sama-sama diskusikan bareng-bareng. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.